Seringkali masalah rumah tangga bukan datang dari orang luar, tapi datang dari orang yang kita panggil mertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas hal yang paling sensitif tapi penting sekali dalam kehidupan rumah tangga, yaitu bagaimana cara kita membangun hubungan dengan mertua. Kenapa penting? Karena banyak sekali pasangan itu sebenarnya saling mencintai, tapi mereka tertekan oleh situasi yang melibatkan keluarga besar. Kadang bukan karena niat buruk, tapi karena perbedaan cara pandang, perbedaan kebiasaan, bahkan perbedaan batas kenyamanan. Dan itu wajar. Kenapa? Karena kita semua berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ada keluarga yang terbiasa bicara langsung, ada yang berbicara dengan cara yang halus sekali. Pun ada keluarga yang terbiasa ikut campur, dan ada pula keluarga yang menjaga jarak. Saat dua keluarga ini bertemu, bukan tidak mungkin akan muncul ketegangan. Disinilah kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara kita membangun hubungan kita dengan mertua tanpa mengorbankan ketenangan keluarga kita? Banyak sekali orang yang mengeluh dengan suara pelan, saya sebenarnya sayang dengan mertua saya, tapi kenapa rasanya kok selalu ada tekanan? Ada yang takut menolak permintaan mertua, ada yang merasa tindakannya selalu dinilai, dan ada pula yang merasa tidak pernah dianggap cukup baik. Sehingga banyak sekali menantu yang akhirnya memendam perasaan itu sendiri. Sementara di sisi lain, banyak mertua yang sebenarnya punya niat baik. Hanya saja cara mengekspresikan sayangnya justru membuat menantu merasa tidak nyaman. Suami pun kadang berada di tengah-tengah, bicara ke istri salah, terlalu membela istri pun dianggap salah. Bahkan tidak membela istri pun juga dianggap salah. Dan begitulah fakta yang banyak terjadi. Islam padahal memberikan panduan yang sangat indah tentang keluarga, sebagaimana yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Yang artinya di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakanmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Tujuan rumah tangga adalah ketentraman. Kalau hubungan dengan mertua justru menimbulkan ketegangan, berarti ada peran yang perlu diluruskan. Islam juga tidak memerintahkan kita untuk tunduk total kepada mertua, tapi Islam justru melarang keras kita berlaku kasar atau menyakiti mertua kita. Jadi konsepnya jelas, hormati tetapi tetap pertahankan batas-batas dengan cara yang sehat. Baginda Rasulullah bersabda, la dororo wala diroro. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Artinya hubungan keluarga pun tidak boleh menyebabkan tekanan berkepanjangan atau kerusakan secara emosional. Banyak sekali menantu yang memilih diam demi menjaga suasana. Ada yang akhirnya harus menangis di balik pintu kamar. Ada yang memendam di dalam hati. Ada pula yang akhirnya marah bukan pada mertua, tapi pada pasangannya sendiri. Sementara mertua sering merasa ini demi kebaikan kalian. Padahal yang dirasakan anak justru mereka merasa terbebani. Disinilah kemudian komunikasi mulai retak. Kapasitas memahami satu sama lain mulai menurun. Dan ketegangan kecil berubah menjadi konflik yang lebih besar. Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ayat ini memang berbicara tentang orang tua kandung, tetapi semangatnya bisa kita terapkan pada mertua kita. Karena mereka adalah orang tua dari pasangan kita. Namun ingat bahwa berbuat baik bukan berarti menyerahkan kendali rumah tangga kita kepada mereka. Karena setiap keluarga yang baru menikah itu punya wilayah teritorial masing-masing. Ada keputusan yang memang menjadi hak suami istri. Ada ruang yang mestinya tidak boleh dimasuki oleh siapapun.
termasuk kedua orang tua kita. Lalu bagaimana cara praktis kita untuk mengatur hubungan dengan orang tua? Yang pertama, tetapkan batas yang jelas dengan cara yang halus. Batas itu tidak harus berupa larangan, cukup dengan pengaturan waktu, pengaturan intensitas, atau pengaturan keuangan. Yang kedua, selalu libatkan pasangan kita dalam komunikasi, sebab bagaimanapun juga suami adalah penghubung antara istri dengan orang tua, dan istri juga sebagai penyejuk bagi suami, sebab komunikasi ini akan jauh lebih baik jika pasangan kita dilibatkan. Yang ketiga, hormati tapi tetap pada pendiriannya. Menghormati tidak sama dengan selalu menyetujui. Kadang kita harus menyampaikan pendapat yang berbeda, tapi dengan cara yang tidak menyakiti. Yang keempat, selalu menjaga suasana hati. Emosi yang naik hanya akan memperkeruh keadaan. Semakin tenang kita berbicara, akan semakin mudah orang lain memahami maksud dan tujuan kita. Dan yang terakhir, yang tak kalah pentingnya adalah saling mendoakan. Sebab doa itu bisa membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh kata-kata. Kadang perubahan yang kita tunggu justru datang melalui doa yang kita lantunkan. Rasulullah bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kasih sayang bukan berarti membiarkan batas dilanggar, tetapi bagaimana menempatkan hubungan pada posisi yang tepat. Jadi hubungan dengan mertua itu bukan tentang siapa yang harus menang, bukan pula tentang siapa yang paling benar, tapi ini tentang bagaimana kita menjaga keluarga kecil kita tetap berada dalam suasana yang teduh. Kita tidak bisa memilih keluarga pasangan kita, tapi kita bisa memilih sikap terbaik ketika kita berhadapan dengan mereka. Dengan adab, dengan sabar, dengan selalu menjaga komunikasi yang baik, dan dengan batas yang jelas, namun tetap dengan penuh rasa hormat. Karena kematangan seseorang terlihat dari cara bagaimana ia menjaga hubungan baik dengan semua orang, bahkan dengan mertua kita. Bukan dari seberapa keras ia mempertahankan pendapatnya. Ingat, dalam keluarga yang paling bijak bukan yang paling tua atau yang paling muda, tetapi yang paling mampu membuat suasana tetap tenang dan terkendali. Demikianlah ulasan kita pada kesempatan kali ini. Kalau bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan share video ini. Tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda, dan jangan lupa subscribe agar kita bisa belajar bersama di video-video berikutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.